sini saya akan menjelaskan materi 3 tentang kreativitas dan inovasi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Olivia Ruth Teresia dengan NIM 25061206556. Pengertian inovasi. Inovasi merupakan ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh manusia atau unit produksi lainnya. Teori ini meyakini bahwa sebuah inovasi terdifusi ke seluruh masyarakat dalam pola yang bisa diprediksi. Beberapa kelompok orang akan mengadopsi sebuah inovasi segera setelah mereka mendengar inovasi tersebut. Di sini dijelaskan bahwa inovasi adalah ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh seseorang atau kelompok masyarakat. Inovasi biasanya akan menyebar atau terdifusi dalam masyarakat. Contohnya itu perkembangan teknologi seperti smartphone atau aplikasi digital yang awalnya baru tetapi kemudian digunakan oleh banyak orang. Inovasi wirausaha. Inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka pemecahan masalah dan menemukan peluang doing new thing. Inovasi merupakan fungsi utama dalam proses kewirausahaan. Di sini dijelaskan bahwa inovasi merupakan kemampuan menerapkan kreativitas untuk memecahkan masalah dan menemukan peluang baru. Dalam kewirausahaan, inovasi berfungsi utama karena dengan inovasi seorang wirausahawan dapat menciptakan produk baru, meningkatkan nilai produk yang sudah ada, atau memanfaatkan sumber daya yang ada menjadi lebih bernilai. Tokoh manajemen Peter Drucker juga menyatakan bahwa inovasi merupakan ciri khas seorang wirausahawan karena melalui inovasi seseorang dapat menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Proses inovasi. Inovasi yang berhasil pada umumnya sederhana dan terfokus dan ditujukan pada aplikasi yang didesain khas, jelas, dan cermat. Inovasi lebih banyak melibatkan kerja fisik daripada pemikiran. Di sini dijelaskan bahwa inovasi yang berhasil biasanya sederhana dan fokus dan memiliki tujuan yang jelas. Tidak hanya bergantung pada ide, tapi juga membutuhkan kerja keras dalam proses pelaksanaannya. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Thomas Alva Edison yang mengatakan bahwa jenius adalah 1% inspirasi dan 99% kerja keras. Artinya, ide saja tidak cukup untuk menghasilkan inovasi yang berhasil. Seseorang harus bekerja keras untuk mewujudkan ide tersebut menjadi suatu kenyataan. Jenis-jenis inovasi. Di sini ada beberapa jenis inovasi, yaitu yang pertama, penemuan. Penemuan adalah kreasi suatu produk, jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya, atau di sini maksudnya menciptakan produk, jasa, atau proses yang benar-benar baru dan belum pernah ada sebelumnya. Kemudian yang kedua ada pengembangan. Pengembangan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Di sini maksudnya itu mengembangkan atau meningkatkan produk atau jasa yang sudah ada sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada duplikasi. Peniruan suatu produk, jasa, atau proses yang telah ada. Itu maksudnya meniru produk atau proses yang sudah ada, tetapi biasanya dengan sedikit perubahan. Dan yang terakhir ada sintesis, perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru, yang dimana maksudnya itu menggabungkan beberapa konsep atau faktor yang sudah ada untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Ada sumber inovasi.
Ide inovatif dapat bersumber pada kreativitas eksternal dan internal. Kreativitas eksternal dapat dirangsang dan memanfaatkan secara sistematis rasa keingintahuan tentang perkembangan ide dan kekuatan baru yang sedang berlangsung di sekitar seseorang. Maksudnya, kreativitas eksternal berasal dari lingkungan sekitar seperti perkembangan teknologi, ide orang lain, atau perubahan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kedua ada kreativitas internal, muncul secara tiba-tiba ketika seseorang sedang sibuk dengan kreativitas eksternal. Dimana maksudnya itu kreativitas internal berasal dari pikiran atau inspirasi seseorang yang muncul secara spontan saat memikirkan suatu masalah atau ide baru. Kedua sumber ini sangat penting dalam menghasilkan inovasi dalam dunia usaha. Pengertian kreativitas wirausaha. Kreativitas merupakan kemampuan seorang dalam menemukan ide atau gagasan melalui proses berpikir kreatif untuk menciptakan sesuatu yang menuntut pemusatan, perhatian, kemauan, kerja keras, dan ketekunan. Di sini dijelaskan bahwa kreativitas adalah kemampuan seorang untuk menghasilkan ide atau gagasan baru melalui proses berpikir kreatif. Kreativitas membutuhkan beberapa hal, yaitu seperti fokus, perhatian, kemauan, kerja keras, ketekunan. Dengan kreativitas, seseorang dapat menemukan solusi baru dan menciptakan produk atau peluang usaha yang berbeda dari yang lain. Sumber kreativitas. Kreativitas dapat berasal dari imajinasi dan ide. Kemampuan mental manusia dalam berpikir kreatif dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada absorptif, yaitu kemampuan menyerap informasi. Kemudian yang kedua ada retentif, yaitu kemampuan mengingat informasi. Yang ketiga ada reasoning, yaitu kemampuan berpikir logis. Dan yang terakhir ada kreatif, kemampuan menghasilkan ide baru. Selain itu, kreativitas juga merupakan proses yang dapat dilatih dan dikembangkan. Setiap orang sebenarnya memiliki kreativitas, hanya tingkatnya yang berbeda-beda. Menghasilkan kreativitas output. Di sini ada diagram dijelaskan bahwa untuk menghasilkan produk kreatif diperlukan beberapa unsur, yaitu yang pertama creative people, yang dimana maksudnya itu orang yang memiliki kemampuan dan ide kreatif. Kemudian yang kedua ada creative process, yaitu proses atau metode yang digunakan untuk mengembangkan ide kreatif. Kemudian ada kreatif kultur, lingkungan atau budaya yang mendukung kreativitas. Jika ketiga unsur tersebut ada, maka akan menghasilkan creative output, yaitu produk atau layanan baru yang inovatif dan bernilai. Berpikir kreatif dan teknik kreatif. Berpikir kreatif dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, melihat dengan sudut pandang baru, menemukan hubungan baru antara berbagai ide, kemudian membuat kombinasi baru dari konsep yang sudah ada. Dengan cara ini, seorang dapat menghasilkan ide yang lebih inovatif. Kemudian pada slide ini dijelaskan metode SCAMS untuk mengeksplorasi kreativitas, yaitu pertama shape, bentuk, shape, kemudian color, warna, use atau kegunaan, material atau bahan baku, part atau bagian, dan size atau ukuran. Kemudian juga ada metode ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Metode ini sering digunakan dalam pengembangan produk baru.
Ini beberapa contoh atau beberapa teknik menghasilkan ide kreatif. Teknik kreatif. Di sini ada beberapa teknik untuk menghasilkan ide kreatif, antara lain yang pertama membuat kombinasi baru, kemudian menggunakan input yang secara acak atau random, melakukan eliminasi, menggunakan alternatif lain, mencoba cara berpikir terbalik, dan menggunakan kasus ekstrim. Teknik-teknik ini dapat membantu seseorang menghasilkan ide yang lebih unik dan inovatif. Teknik visual thinking untuk melahirkan kreativitas. Di sini dijelaskan bahwa visual thinking atau berpikir dengan gambar dapat membantu memunculkan kreativitas. Dalam kewirausahaan, seseorang wirausahawan harus mampu menciptakan sesuatu yang berbeda, berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menemukan peluang. Keberhasilan dalam kewirausahaan biasanya dicapai oleh orang yang percaya diri dan berani mencoba ide baru. Sekian penjelasan materi dari saya. Bila ada kurang, mohon maaf. Saya sudahi. Terima kasih.